Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini bersama kami dari kelompok 1 mata kuliah Neokapitalisme Asia. Dan tema pembahasan kami pada kali ini adalah perkembangan perdagangan di Asia kuno. Nah, namun sebelum kita memulai pada pembahasan bincang-bincang mengenai perdagangan Asia kuno, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama saya Muharram Amang, NPM 003. Perkenalkan, saya Oktaviani Graciana, NPM 019. Perkenalkan, nama saya Siti Jumra dengan NPM 025. Perkenalkan, nama saya Muaskar Nuriaan dengan NPM 069. Perkenalkan, nama saya Ranto Mukalikit dengan NPM 031. Teman-teman, pastinya kalau kita ingin membahas tentang perdagangan di Asia kuno, ini tidak lepas dari namanya komoditas perdagangan, baik itu rempah-rempah maupun olahan kerajinan dan lain-lain gitu kan. Tetapi juga ada jalur perdagangan. Jalur perdagangan ini baik itu darat maupun laut. Nah, untuk pembahasan tentang perdagangan Asia kuno ini, kita tahu bahwa kita hidup di Indonesia ini dahulu masih bernama Nusantara, bahkan masih sampai sekarang juga masih ya. Yakni ada satu gerbang pelayaran itu menjadi pintu masuk, pintu penghubung antara timur dan barat yang kita kenal sebagai Selat Malaka gitu. Nah, Selat Malaka ini juga memiliki peran yang penting, sehingga pada saat itu Nusantara ini juga memiliki peran penting juga di perkembangan perdagangan di Asia kuno itu. Mungkin ini harus kita memulainya dari Nusantara dulu ya. Kita perlu mulai dari Nusantara. Mungkin saudari Siti Jumra bisa menjelaskan tentang Nusantara ini. Bagaimana? Ya betul, Nusantara ini juga tidak lepas dari perdagangan Asia kuno. Mengapa? Karena Nusantara menjadi pusat perdagangan seperti rempah-rempah, emas dan lain-lainnya. Mengapa sih Nusantara ini menjadi pusat perdagangan? Ya karena posisinya yang strategis menjadi penghubung antara timur dan barat. Perdagangan di Nusantara sudah berlangsung sejak masa Kerajaan Sriwijaya. Perdagangan inilah yang menghubungkan antara Nusantara dengan negara-negara lainnya. Luar biasa ya kalau kita membahas tentang peran Nusantara di perdagangan Asia kuno ini. Nah, kalau kita berbincang-bincang tentang Nusantara, ini pastinya kan dia melakukan perhubungan juga kontak dengan negara-negara lain gitu kan. Seperti dia melakukan kontak dengan Tiongkok, dengan India, bahkan Arab. Nah, ini dalam melakukan kontak perdagangan ini pastinya ada yang mereka perdagangkan, baik itu yang didagangkan oleh Nusantara maupun yang didagangkan oleh Tiongkok kepada Nusantara, itu pastinya ada. Nah, inilah yang perlu kita kaji juga, bahwa gimana sih peran Tiongkok di perdagangan internasional zaman Asia kuno pada saat itu. Mungkin ini bisa dijelaskan sama saudari Grace ini. Ya teman-teman, Tiongkok ini selalu tampil di perdagangan. Kenapa? Karena Tiongkok ini memiliki peranan penting dalam perdagangan Asia kuno, baik melalui jalur sutra maupun jalur laut selatan. Tiongkok ini terkenal karena mereka mengimpor dan mengekspor barang-barang termasuk sutra, rempah-rempah, keramik, dan pada saat itu terbentuknya 3 jalur perdagangan. Yang pertama itu jalur CEMA. Jalur CEMA adalah jalur perdagangan darat tertua yang menghubungkan Cina dengan Myanmar. Dikatakan CEMA karena jalur ini memanfaatkan kuda untuk mengangkut teh. Yang kedua itu ada jalur sutra. Dikatakan sebagai jalur sutra karena menjadi jalur utama komoditas, yaitu sutra, teh, porselen, dan rempah-rempah lainnya. Yang ketiga itu ada jalur keramik.
Jalur ini merupakan salah satu komoditas terbesar dari Cina yang mengekspor menggunakan kapal laut. Luar biasa ya kalau kita berbincang-bincang tentang Cina ini, karena Cina ini dia itu dari dulu itu dalam urusan perdagangan sudah berperan terus dia itu, bahkan sampai sekarang gitu. Nah, kalau kita berbicara tentang Cina ini kan dia mulai mengekspor barang-barang dagangannya ke luar negeri, baik itu berupa rempah-rempah ataupun kerajinan-kerajinan yang lainnya. Itu juga perlu kita bahas juga, itu India. India ini sebenarnya dia dulu itu merupakan salah satu negara yang kaya raya dulu itu. Nah, sehingga ini juga menjadi topik yang perlu kita bahas juga gitu. Mungkin saudara Ranto bisa menjelaskan ini tentang India ini, peran India di perdagangan Asia kuno. Itu seperti apa? Baik teman-teman, kalau kita berbicara soal India ini, India itu memiliki peran yang sangat penting karena India adalah pusat perdagangan. India ini memperdagangkan rempah-rempah seperti cengkeh, lada, jahe, dan kayu manis. Dan India juga memperdagangkan barang-barang seperti emas, perak, garam, dan lain sebagainya. Dan itu semua melalui jalur sutra. India juga memiliki hubungan perdagangan dengan Asia Timur, Tiongkok, dan Timur Tengah. Selain itu, India juga menjadi pusat penghasilan permata yang terbesar pada saat itu, karena banyak orang yang dari seluruh dunia yang mencari permata tersebut. Maka dari itu, India dulu adalah kawasan yang sangat kaya raya di zaman itu. Setelah kita berbincang tentang peran Nusantara, Tiongkok, dan juga India di perdagangan Asia kuno, nah ini suatu hal yang sangat menarik juga, yakni tidak kalah pentingnya ini juga Arab. Nah, kenapa? Karena ini negara-negara yang barusan kita bahas ini, mereka pada zaman dulu itu memiliki peran yang sangat penting. Jadi ketika misalnya dari Tiongkok dia melakukan pelayaran menuju India, dia pasti melewati Nusantara. Dan tidak hanya di situ saja, bahkan dia terus lagi sampai pada Laut Merah, di mana di sana itu mereka juga akan melakukan interaksi perdagangan dengan negara-negara Arab di sana. Nah, sehingga kita perlu bahas juga tentang negara Arab ini, sehingga mungkin saudara Askar bisa menjelaskan ini tentang peranan negara Arab di perdagangan Asia kuno ini. Arab juga tak kalah penting pada masa perdagangan Asia kuno, karena Arab juga adalah salah satu negara yang menghasilkan kemenyan dan mur yang sangat penting untuk mengharumkan ruangan. Kemenyan dan mur itu cuma bisa didapatkan di Arab Selatan. Para pedagang Arab membawa kemenyan dan mur ini ke pasar Romawi melalui jalur karavan untuk diperdagangkan di jalur dupa. Rute dupa dimulai dari Yaman sampai ke Palestina. Para pedagang Arab memanfaatkan jalur dupa ini bukan hanya untuk mengangkut kemenyan dan mur saja, akan tetapi memanfaatkan jalur ini juga untuk mengambil emas, batu mulia, gading, tekstil, dan rempah-rempah. Nah teman-teman, setelah kita mendengarkan ini semua, ini juga menambah wawasan kita gitu kan tentang perdagangan di Asia kuno ini. Ini adalah suatu hal yang tidak selesai di sini saja gitu. Artinya masih ada hal-hal lain yang masih tersembunyi di mana kita harus terus menggali gitu. Artinya apa? Yang kita kaji pada hari ini masih sekilasnya gitu. Karena perdagangan yang dilakukan oleh Nusantara dengan Cina, dengan India, dengan Arab, ini masih poin-poin dasar yang perlu kita kaji, karena negara-negara yang barusan kita bahas ini mereka pada saat itu memiliki peran-peran yang penting di perdagangan Asia kuno pada saat itu. Sebagaimana Cina tadi yang seperti dijelaskan itu, dia memiliki
perdagangan itu barang-barang dagangan mereka itu mereka bawa ke negara yang lain, sehingga melahirkan 3 jalur, yakni jalur Cema, jalur Sutra maupun jalur keramik itu. Adapun jalur laut yang menghubungkan timur dan barat pastinya melalui Selat Malaka, melalui selatan India, sehingga di India sampai di sana itu juga akan terjadi interaksi perdagangan. Lebih-lebihnya itu berada di India Selatan gitu. Nah, ini juga tidak hanya berhenti di situ, mereka juga akan terus melakukan perjalanan menuju ke Arab di sana. Sehingga di Arab itu seperti tadi disebutkan jalur Duba itu membentang mulai dari Hadramaut yang berada di Yaman sampai di Gaza di Palestina, karena Gaza pada saat itu merupakan salah satu pelabuhan yang besar pada saat itu di semenanjung Sinai. Karena di Mesir Utara itu ada satu kawasan yang namanya Alexandria. Alexandria ini merupakan salah satu pusatnya Mesir pada saat itu, karena di sana itu juga terjadi interaksi perdagangan, keilmuan di Alexandria itu, sehingga di timurnya di semenanjung Sinai itu juga menjadi salah satu pelabuhan besar pada saat itu yang berada di Gaza pada saat itu, sehingga negara-negara yang barusan kita kaji itu juga saling berinteraksi. Karena kita melihat ya teman-teman, kalau kita baca di literasi buku-buku atau jurnal-jurnal yang ada itu kita akan menemukan bahwa seperti di Myanmar, seperti di Thailand itu ada penemuan-penemuan yang mana hal ini menjadi salah satu penemuan yang menunjukkan bahwa untuk menghubungkan Nusantara ke Tiongkok ini juga tidak hanya melalui jalur laut, tapi ada juga jalur darat gitu. Begitupun hubungan antara India dengan Nusantara yang tidak ada di India, mereka angkutlah dari pedagang-pedagang di Nusantara, mereka bawa ke negara mereka di India. Begitupun dari India yang tidak ada di Nusantara, mereka bawa ke Nusantara. Begitupun dari India ini ke Cina, atau dari Cina ke negara-negara barat, itu juga mereka saling satu sama lain saling berkaitan dalam dunia perdagangan itu. Sehingga di situ yang menyebar itu bukan hanya barang dagangannya saja yang menyebar, tapi juga agama, budaya, itu semuanya menyebar. Bahkan kalau kita melihat teman-teman, di zaman Nusantara pada saat itu masih Melayu ya, di kawasan Melayu itu pada saat itu menggunakan tulisannya itu menggunakan tulisan Arab, sehingga yang kita kenal sebagai Arab Melayu gitu. Nah, itu semua terjadi karena berawal daripada proses interaksi perdagangan, sehingga yang menyebar itu bukan hanya budaya, bukan hanya perdagangannya, tetapi juga budaya maupun agama. Nah, dari situlah kita bisa tahu tentang perekonomian pada saat itu, bahwa kemajuan perekonomian pada saat itu mereka bukan hanya hasil perkebunan yang mereka perdagangkan, tetapi seperti kita lihat saja di Cina, keramik itu kan asal dari tanah liat kan, mereka bisa membentuk sebagai macam rupa sehingga menghasilkan nilai yang bagus. Nah, itulah menunjukkan bahwa kemajuan perekonomian pada saat itu juga sudah lumayan maju, walaupun tidak seperti saat ini ya, karena zaman kita dengan zaman saat itu sudah memang berbeda. Tapi perlu kita akui juga bahwa kemajuan perekonomian pada saat itu memang kemajuan sangat pesat begitu, karena interaksi antar negara ini mereka saling tukar-menukar, baik itu perdagangannya, keyakinan, kebudayaannya, bahkan agama itu bisa menyebar itu ya karena berawal daripada proses perdagangan itu. Sehingga kalau kita melihat dalam satu kesimpulan kecil itu teman-teman, para pedagang pada saat itu yang mereka dagangkan itu, mereka tidak hanya memikirkan apa yang mau saya dagangkan, apa yang mau saya ambil, tapi tidak, kira-kira yang saya bawa ini juga bisa memberikan dampak yang besar kepada para pedagang-pedagang yang akan saya datangi. Jadi seperti itu. Mungkin ini yang jadi salah satu pelajaran bagi kita juga, yakni apa yang kita pelajari di kampus. Jadi tidak hanya stagnan apa yang kita pelajari itu saja, tetapi kita output daripada kampus itu kita bisa memberikan dampak yang besar juga kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, inilah yang bisa kita bahas hari ini teman-teman ya. Mungkin kalau ada kesempatan lain mungkin kita bahas di kelas begitu kan ya. Baik teman-teman, mungkin ini dapat kami sampaikan dari kelompok 1. Apabila ada lebih atau kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.